Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman, dan ihsan, dan juga kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Thumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir ar-rahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimatul Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far As-Shadiq wa sayyidina Ali Al-Uraidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila ruhi al-imam al-mujaddid hujjatil islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Yatusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi syaikhinal kiram fi sanati Al-Fatihah. Iyyaka na'budu
thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Amin. Sampai halaman kita. Dua 27 30 walaqad sodaqoni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walaqad shadaqa. Walaqad shadaqa, dan sangatlah benar fa inna, bahwa ghidha al-qalbi, ghidha al-qalbi, makanan hati itu al-ilmu, adalah ilmu, wal hikmatu, dan hikmah. Hikmah ini bisa juga filsafat ya, tapi nanti menjelaskannya. Kebijaksanaan. Wa bihima, dan keduanya wabihima, dan dengan dua itu, wabihima, dan dengan dua itu, apa hayatuhu, hidupnya hati. Kama anna, sebagaimana ghidha al-jasadi, ghidha makanan al-jasadi fisik, apa yaitu at-ta'amu, adalah makanan. Waman, dan orang faqadal ilma, yang tidak berilmu, faqalbuhu, hatinya, maridun, sakit.
wa mautuhu dan kematian hati lazimun keharusan walakinnahu dan tetapi la yash'uru bihi dia tidak yash'uru menyadari bihi begitu la yash'uru bihi dia tidak menyadari begitu hubbud dunya ketika kecintaan dunia wa syughluhu dan kesibukan biha dengannya abtola menghilangkan ihsasahu perasaan itu kama anna sebagaimana ghalabatal khawfi ghalaba sangat al khawfi takut Qatubtilu dapat menghilangkan ihsasa perasaan alamal jirohi alama kepedihan al jirohi luka fil hali seketika wa ikana meskipun waqi'an luka itu masih ada fa'idha khattol mautu fa'idha apabila khattol menghilangkan
kematian. Fa idza khatta, apabila menghilangkan apa al mautu kematian, anhu dari aba ad-dunya, kesibukan dunia, ahassa, lalu ia merasa bihalakihi, dengan kebinasaan, wa takhassaro, dan dia merasakan takhassuron, kerugian, aziman, besar, thumma la yanfa'uhu, thumma, kemudian, la yanfa'uhu, tidak berguna, wadhalika, yang demikian itu, la yanfa'uhu, tidak berguna baginya, wadhalika, yang demikian itu, kaihsasil amini, kaihsasil amini, kaihsasi, seperti yang dirasakan kaihsasil amini, seperti yang dirasakan orang al-amini, yang telah aman, min khaufihi, dari ketakutan, wal mufiqi, dan sadar, an sakrihi, dari mabuk, bima asobahu, bima dengan asobahu, yang diperoleh, minal jirohati, dari luka-luka, fi halati sakri, fi halati, sewaktu as-sakri, mabuk,
khofi atau takut. Fana'udzu, maka kami berlindung billahi kepada Allah mi yaumi kasfil ghita'i, mi yaumin dari hari kasfi pembukaan al-ghita'i apa yang tertutup. Fa innan nasa sesungguhnya an-nasa manusia itu niyamun tidur. Fa'idha ketika matu dia mati, intabahu maka dia baru terbangun. Kalau jelas ini sak paragraf. Walaqad sadaqa fa inna ghidha'al qalbil ilmu wal hikmah. Makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah. Kenapa seperti itu? Kita ini menerima amanah dari Allah, yaitu amanah dari langit berupa agama. Ya, kalau makanan buat fisik, ya fisik ini makanannya adalah sesuatu yang banyak gizinya, banyak vitaminnya, ya. Tetapi vitamin untuk hati kita ini adalah ilmu. Dari mana ilmu itu? Dari ngaji atau dari belajar. Karena ilmu ini termasuk sesuatu yang bisa membuat kita ini mengeluarkan satu hal kalau orang menjadi bijaksana, ya, karena ilmu. Nah, ilmu ini nanti keterkaitannya kita di dalam menerima amanah Allah berupa agama. Pertama, ini ilmu agama yang kita bicarakan. Ya. Agama itu isinya apa di dalam agama? Dengan memeluk Islam bertahun-tahun, isinya apa kira-kira agama Islam itu? Yang diamanahkan oleh Allah melalui agama Islam itu yang pertama adalah akidah. Akidah. Kedua adalah syariah. Kalau ditanya jenengan akidahnya apa? Spontan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika ditanya ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Wahwa mbuh karo. Ini yang dimaksud di dalam paragraf ini, kita menerima amanah Allah berupa agama. Di dalam agama itu banyak ilmu, ya. Karena ilmu ini nanti berkembang. Peradaban manusia juga berkembang. Ketika itu saya juga ditanya orang,
Gus, jenengan ngaji dengan kita, kenapa tidak dengan tausiah? Dengan pilih mana, saya ngaji tausiah atau saya ngaji pakai kitab? Jenengan seneng mana, ngaji tausiah, ceramah ngalor ngidul, atau bawa kitab? Ya. Dulu pernah saya share di grup WA, saya alasan ngaji dengan kitab. Idul Fitri kemarin saya hitung orang lencer itu ada 2000 lebih. Pertanyaannya ya ngalor ngidul, cuman saya saring pertanyaan itu. Pertama, pertanyaan yang membuat saya tersentuh itu bertanya, saya ngaji dengan kitab, apa alasannya jenengan ngaji dengan kitab? Ya saya sampaikan, kalau kenapa saya di sini ngaji itu mentradisikan dengan membawa kitab. Kalau saya ngaji tidak membawa kitab, berarti orang yang datang ke majelis saya hanya menyerap ilmu pengetahuan yang ada di otak saya, tidak menyerap ilmu yang bersumber dari sumber yang murni, yakni Quran dan hadis. Berarti mereka hanya menyerap pandangan-pandangan pribadi saya. Sedangkan ini ilmu agama, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah ilmu agama. Saya ngaji dengan kitab karena saya ingin mengajarkan ilmu agama ini yang bersumber dari Nabi melalui silsilah atau sanad yang bersambung kepada Nabi tanpa terputus. Jadi saya membaca kitab yang muktabaroh, yang diakui oleh ulama, ya ulama sudah mengujinya bahwa kitab itu berkualitas dan benar, ya walaupun mungkin dicurigai orang tidak 100% benar, ya minimal 90%, ya. Jenengan itu tidak hanya mengikuti artikel saya, jurnal saya, tulisan-tulisan pribadi saya, maka saya membawa kitab. Nah, seperti kitab katakanlah tafsir Imam Jalalain, ya, saya mengikuti guru saya mengikuti gurunya sampai Imam Jalalain sampai Nabi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, cukup bagus saya catat waktu orang tanya. Seumur-umur ketemu saya hanya di jalan nyapa, ya termasuk teman kecil cuma usianya di atas saya. Terus bertanya tentang pengajian dan sebagainya. Terus bertanya lagi, awakmu saya kok iso sugih nyumber duitmu, usume pandemi panjat bangun. Ya saya heran dengarnya ini ngelencer, ya sampai anakmu tadi bidan ya gak tahu ngelencer, saya ingin ngelencer. Nah pertanyaan itu tentang agama yang saya ajarkan. Terus saya ditanya akidah sampai nopo. Akidah saya, ya saya bicara akidah. Di bidang akidah saya taklid kepada guru-guru saya, ya, saya taklid kepada guru-guru saya, ya guru-guru saya yang taklid kepada ulama-ulama yang taklid kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah itu bahasa kita akidah, bahasa filsafatnya orang Yunani namanya teologi. Ya. Ini riyo-riyo ngelencer, pertanyaannya berat. Ana liyane salaman ngobrol-ngobrol makan jajan pulang pamit tak nderekaken lampah Gus. Ini kayaknya melihat saya pas sepi gitu ngelencer. Pertanyaannya tentang akidah saya. Nah, jenengan apa akidahnya? Saya nggak belajar akidah Gus. Duh, masa sih
Akidah mengikuti, ya saya mengikuti guru saya mengikuti ulama-ulama ya yang bertaklid. Taklid ini tanda kutip ya, bukan taklid buta. Taklid tapi mempelajari kitab-kitabnya. Allah wujud, kita mbako, itu salah satu dari kitab ulama yang taklid kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Okay. Ini kedua, amanah Allah berbentuk syariah atau hukum. Di bidang hukum saya ini bertaklid kepada guru-guru saya. Okay. Guru-guru saya bertaklid kepada ulama-ulama yang bertaklid kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian di dalam bidang hujjah atau argumentasi, ngomong itu aja sembarangan. Hujjah itu, jadi di dalam hujjah saya juga bertaklid ya, kepada guru-guru saya ya, dan pada ulama-ulama yang mutabaroh ya. Dalam hujjah ini, hujjah yang nakliyah, ini argumentasi tekstual, ngaji-ngaji kitab ini, dalil di Quran begini, hadis ini kan tekstual itu, nakli ya, bersifat tekstual. Dan hujjah akliyah atau argumentasi rasional ya, dalam menyampaikan kajian-kajian itu saya taklid kepada guru-guru saya yang taklid kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang memahami madhab 4. Nah, siapa madhab 4 itu? Yaitu Imam Hanafi atau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian kalau ditanya lagi tasawuf sampean ikut siapa? Tasawuf yang jelas saya mengikuti Junaidi Al-Baghdadi dan saya mengikuti Imam Ghazali. Wah, saya merasa tertantang kayaknya kedatangan orang menanya seperti ini. Saya lebih baik orangnya datang begitu daripada ngerasani di luar. Terus saya jelaskan karena isinya vitamin hati itu adalah ilmu. Maka ibarat makanan, ibarat vitamin, obat, suplemen yang saya kasihkan ke jenengan itu ya semuanya ada BP POM-nya, ada sertifikat halal, bukan yang KW yang saya kasihkan. Buktinya apa? Contohnya begini, saya contohkan dulu bab ilmu ya. Ilmu itu berasal dari Allah Azza wa Jalla, dititipkan malaikat Jibril terus diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, dari Nabi Muhammad ini ada sahabat-sahabat pilihan, termasuk diantaranya ini ada Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas ini turunlah ke Ikrimah, dari Ikrimah turunlah ke Imam Hanafi, dari Imam Hanafi turunlah ke murid-muridnya ya, akhirnya berkembang ini jadi yang namanya madhab Hanafi. Okay. Kemudian ada Ibnu Umar ya, putra Umar bin Khattab. Ini turun kepada Imam Nafi, terus turun kepada Imam Malik. Dari Imam Malik ini banyak murid, akhirnya berkembang jadilah madhab Maliki ya. Kemudian Imam Malik punya murid lagi namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Nafi ya. Kemudian Imam Syafi'i berkembang nah, murid-muridnya ini mengatakan bahwa saya mengikuti Imam Syafi'i, jadi taklid kepada Imam Syafi'i. Akhirnya jadilah madhab Syafi'i.
Muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ini juga banyak pengikutnya, akhirnya jadi madhab Hambali, ya, madhab Hambali. Tapi yang saya ikuti di bidang syariah, saya ikuti Imam Syafi'i, tapi saya tetap mempelajari ketiga di luar Imam Syafi'i. 4 madhab tetap kita pelajari. Itu cirinya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian memiliki sanad yang sambung sampai kepada Nabi. Oke. Makanya akhirnya ada itu yang dulu jadwal ngaji saya ganti sanad. Kalau ada rantanya saya suruh ke belakang nang guri bocor dhewe. Ya. Jenengan setiap ngaji kan saya kasih sanad. Itu penting, jangan sampai hilang. Ya, penting jangan sampai hilang. Ini juga sanadnya ngaji Quran, hafalan Quran sampai 30 juz. Sanadnya kalau sudah selesai diberi sanad, ya, diwisuda sama gurunya. Nah, ini tentang ilmu. Jadi ilmu yang begini ini ibarat suplemen yang beredar di pasaran. Itu ada BP POM-nya, juga ada sertifikat halal. Paham ya kira-kira? Kalau jenengan ditanya orang akidahnya apa, jenengan jangan berijtihad, harus taklid tapi bukan taklid buta, ya. Ada kan orang taklid tapi taklid buta. Kalau Maduranya ya norok buntek, anut grubyuk basa Jawane. Gak boleh ngikuti tapi mempelajari ilmunya, diserap ilmunya melalui kitab-kitabnya bersama guru-guru yang sambung sanadnya. Okay. Nah, kenapa seperti itu? Memang makanan buat hati kita adalah ilmu. Setelah memiliki ilmu, wabihima khayatuhu, ilmu dan hikmah. Hikmah ini apa sih sebenarnya hikmah? Hikmah itu diartikan kebijaksanaan. Tetapi di perkembangan ilmu yang dimaksud Imam Ghazali ini filsafat. Belajar Ihya ini kalau belum pernah mengenal filsafat ya agak asing-asing sedikit. Karena memang Ihya ini menjawab tantangan ketika itu umat Islam pada tidak menggemari yang namanya ilmu-ilmu agama. Ya. Akhirnya Imam Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Makanya namanya kan Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Imam Ghazali pada waktu itu menulis dulu kitab yang namanya Maqasidul Falasifah, maksud atau tujuan dari para filosof. Jadi Imam Ghazali menulis kitab Maqasidul Falasifah ditunjukkan kepada publik bahwa dia itu sebenarnya paham dengan ilmu filsafat. Tapi setelah ditulis kitab Maqasidul Falasifah, barulah beliau nulis kitab Takhafutul Falasifah, kerancuan berpikirnya seorang filosof. Ya. Jadi kita itu kalau mau mengkritisi orang harus paham dulu materinya. Imam Ghazali di bab ilmu mengkritisi filsafat barat termasuk Platonis. Ya, tapi sebelum mengkritisi dia menulis kitab dulu sampai jelas. Jadi orang biar menganggap loh kritisi tapi tidak mengkritisi ngawur, bahwa Imam Ghazali juga paham dengan filsafat. Saya tidak anti filsafat, tapi saya juga paham filsafat. Yang dikritiki oleh Imam Ghazali apa? Ketika itu umat Islam itu sudah tidak tertarik lagi belajar ilmu agama, sama dengan sekarang. Ya. Kalau pelajaran di sekolah umum full penuh, mesti TPQ ini kan kira mlebu. Kan abot umumnya timbangi TPQ, timbangi madrasah. Itu sudah terjadi ketika abad ke-5 Hijriyah, ke-6 Hijriyah, ketika
Imam Ghazali masih hidup. Kenapa? Pemuda-pemuda Islam itu tertarik dengan ilmu filsafat, bahwa dunia ini adalah qadim. Karena apa? Keberadaannya hampir bersamaan dengan keberadaan Tuhan. Tetapi dunia ini juga hadis fidzati, baru dalam zatnya, tapi qadim dalam wujudnya. Kira-kira jenengan diajari filsafatnya itu gimana? Karena memang ya betul. Ini ilmu yang ditulis oleh Imam Ghazali untuk mengembalikan pemahaman-pemahaman yang terlanjur terbawa oleh filsafat-filsafat Yunani. Maka di Quran itu kan dijelaskan wadrib lahum ashabal qaryati idza ja'al mursalun, di situ dicontohkan orang-orang Antokia. Kenapa orang-orang Antokia dihancurkan oleh Allah? Kita belum ngaji lanjutannya ya. Karena apa? Mereka itu paham ilmu agama dengan baik, ya, paham ilmu syariah dengan baik, paham ilmu sosial dengan baik, tapi kenapa dihancurkan oleh Allah? Karena tidak ihsan di dalam pemikirannya, memberikan teori-teori sebab musabab, sebab ilat dan mahlul dan sebagainya. Kalau kita belajar di filsafat Islam, ya. Buktinya ketika saya sakit perut, Tuhan tidak segera menyembuhkan saya, berarti Tuhan tidak tahu kalau saya sakit perut. Ketika sampai melarat, Tuhan tidak mau mengkayakan jenengan, berarti Tuhan tidak tahu kalau saya kondisi melarat. Terus sebab musabab berarti Tuhan itu akhirnya tergantung sebab sebagai penyebabnya. Makanya akhirnya Imam Ghazali mengatakan makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah. Hikmah itu penuh kebijaksanaan. Sebenarnya filsafat itu berasal dari kata filosofia, sama kalau diterjemahkan dalam Islam. Akhirnya dulu ketika perkembangan itu orang-orang di Timur Tengah Arab di masa itu menyebutnya adalah hikmah. Jadi hikmah itu ya filsafat itu. Tapi semakin kesini hikmah dibawa ke Indonesia bukan filsafat, bukan kebijaksanaan, orang yang cinta kebijaksanaan, tapi dukun. Ahli hikmah dikatakan ahli dukun, padahal itu orang yang sudah melampau. Kemudian Baman kama anna ghidha'al jasadi to'am, makanan buat fisik ini adalah makanan seperti nasi, ya. Jenengan lapar, ya obatnya cuman makan, haus obatnya minum. Baman faqadal ilma, orang yang tidak berilmu, faqalbuhu maridun, maka hatinya sakit. Orang gampang meriang, syirik, ya, karena hatinya sakit, kurang ilmu, kurang pengetahuan. Contohnya orang tidak pernah belajar qiraah sab'ah, terus tiba-tiba ada orang membaca dengan sanadnya qiraah sab'ah tidak sama dengan yang dia pelajari, menyesatkan orang, ya. Itu karena nggak punya ilmu. Seperti contoh ketika saya beribadah, saya sholat tidak merenggangkan kaki. Kenapa tidak merenggangkan kaki? Saya karena berkhutbah dengan guru saya ketika sholat, mengajari saya sholat tidak merenggangkan kaki. Nah, kalau jenengan sholat merenggangkan kaki, terus ketika ditanya ikut siapa merenggangkan kaki, oh ini kan di hadisnya begini-begini. Iya, itu kan teksnya hadis yang kamu pelajari, ya, argumentasi nakliyahnya, tekstualnya begitu, tapi kan nggak pernah mempelajari argumentasi rasionalnya. Dulu ketika mengatakan seperti itu bagaimana? Nah, ini kan yang sekarang nggak pernah dipelajari orang-orang. Maka pamautuhu lazimun, akhirnya
kematian hati ini menjadi keharusan, mati, gersang. Lek duwe ilmu ketika diingatkan, ya apa? Kita dibilang sok tahu. Ini ciri orang nggak berilmu itu ketika orang lain mengingatkan, anggapannya kita sok tahu. Kita ketika memberitahu segala sesuatu dibilang kita usil. Nah, ini hatinya mati. Walakinnahu la yashuru bihi. Jadi orang itu tidak pernah menyadari itu semua karena bahid hubbud dunya wa syughlu biha. Orang ini terlalu apa? Hubbud dunya. Hubbud dunya itu mencintai dunia berlebihan. Dalam bahasanya orang filsafat, hedonisme. Orang hedonis itu ya seperti itu. Kehilangan duit 1.000, merasa kehilangan dunia seisinya. Ini orang hedonis. Makanya pertanyaan saya kepada jamaah ngaji, kemarin tuh ada grup baru jamaah ngaji, ya. Mau ikut ngaji semenjak pandemi. Tapi saya tidak menerima ketika pandemi pertama karena apa? Setiap kesini maskernya nggak dibuka. Saya tidak tahu wajahnya. Tapi numpaknya mobil 500 juta. Akhirnya datang lagi, terus dibukalah maskernya itu. Barulah saya melihat wajah orang-orang itu. Baru kemarin saya iakan ngaji. Pertanyaan saya kepada orang-orang ini yang ngaji, ya, minta ngaji tafsir sama ngaji fikih. Ya saya kasih tafsir Jalalain aja lah, yang gampang. Terus kedua fikih Minhajut Thalibin. Saya tanya, jenengan niat ngaji itu meluangkan waktu untuk ngaji, apa ngaji ketika waktu luang? Jawabannya apa kalau jenengan saya tanya gitu? Jenengan meluangkan waktu untuk ngaji, apa ngaji ketika waktu luang? Ini pertanyaan Imam Ghazali di sini. Kadang orang kan tidak meluangkan waktu untuk ngaji, udan titik wis gak teko. Mbak Baiklah itu meluangkan waktu untuk ngaji, bukan ngaji ketika waktu luang. Cedek omai. Makanya pertanyaannya, lu ini orangnya jauh, rumahnya jauh, rumahnya di Surabaya. Ngaji di sini ya oke Surabaya. Saya tanya Surabaya mana? Di Kupang Indah. Oh, berarti kawasan elit. Ya nggak apa-apa. Tahu dari mana? Dari Mbah YouTube. Ya jadi akhirnya saya tanya, saya pengalaman dari tahun 2019 ngaji. Saya tanya, saya amati. Oh ini yang ngaji karena waktunya senggang. Ada yang meluangkan waktu untuk ngaji terus. Akhirnya saya bisa merasakan yang istiqomah, yang tidak istiqomah, setengah istiqomah, ya. Makanya la yashuru bihi. Jadi dia tidak menyadari begitu bahwa hatinya sakit, ya hatinya sakit. Yang gawat itu kan ngaji sak lembar, terus wis ceramah berjam-jam di luar. Makanya saya amati di medsos, ada jamaah yang saya tegur dari medsos itu ketika ketemu orangnya. Lek pakaiane sampean koyo ngono, ojo nyalahno lek dikongkon mimpin ndonga, ojo nyalahno lek dadi imam. Wong ngaji sik dhewe wis nggae imamah, gawe baju anu sing aku lho rawani gawe ngono kuwi. Gitu. Karena apa? Orang itu ngaji terus berimajinasi dengan kesalehannya. Satu sisi kata Imam Ghazali, kenapa orang ngaji terus gak gelem lakoni? Karena dia sudah berimajinasi, dia sudah mengetahui ilmunya.
sehingga dia tidak mau melakoni. Inilah yang namanya orang berimajinasi dengan kesalehannya sendiri. Nggih. Paham betul? Akeh wong ngaji ujung-ujungnya wis terus gak gelem ngaji maneh. Karena setelah ngaji satu kitab khatam, dia sudah berimajinasi bahwa dia sudah mengetahui ilmunya. Nah, ketika itu hubud dunya wa suhluhu, dia merasa wis lah aku ngaji takrib wis cukup ngerti halal haram, wis nang nyambut gawe mosok kecilik ngaji ae gak tau nyambut gawe gak suki-suki. Wasuhluhu, dan kesibukannya di bidang duniawi ya biha abtola iksasuhu. Jadi abtola iksasahu, abtola hanya menghilangkan perasaan-perasaan kalau kita gemar ngaji. Awal-awalnya kita ngaji kan semangat, ketika ngaji Gus mboten tentang amalan sing garane sugih ono terus amal sugih ya. Semakin hari bisnisnya semakin maju. Akhirnya ngajine menyempatkan waktu luang, menunggu waktu luang baru ngaji. Nah, bukan ngaji menyempatkan meluangkan waktu untuk ngaji. Wa kama anna ghalabal khaufu qad yubtilu iksasuhu. Jadi akhirnya sebagian ini sangat takut, yang tadinya takut ya nggak dapat bekal untuk menuju akhirat, akhirnya dia merasa dengan uang itu akhirat bisa dibeli, dengan kapling akhirat bisa dibeli. Sodakoi digedekno tapi ngajine dikerekno. Alamal jiroh. Nah, kepedihan luka itu yang biasanya luka terasa sakit akhirnya tidak sakit. Jenengan itu kalau terbiasa sholat tepat waktu atau terbiasa sholat begitu bangun tidur ternyata telat sholat, rasanya bagaimana? Getun. Kegetunan itulah yang nanti kalau tidak jenengan kembalikan lagi, akhirnya tidak pernah merasa getun, karena rasa itu sudah dihilangkan dengan kesibukan yang lain. Kalau kita istiqomah malam bangun, ya kita bangun, ya walaupun secapek apapun, ya tetap 2:30 bangun. Kayak saya 2:30 bangun, 2:30 bangun. Masih di sini sholat cuma 2 rakaat sampai ngantuk-ngantuk, tetap jam 2:30 bangun. Ya wudhu, ya sholat terus wiritan gak kuat ya turu maneh, tapi bangunnya tetap bangun karena sudah terbiasa di jam itu bangun. Makanya kita ini apa kata Imam Ghazali, fil khali wa in kana waqi'an. Jadi ketika dalam kondisi itu, kalau kita sudah membiasakan bangun malam, secapek apapun tetap dibangunkan Allah. Tapi ketika dibangunkan nggak bangun, lama-lama ya nggak dibangunkan. Oh kadang ini capek banget, Allah membangunkan saya caranya unik, terus dibikin pingin pipis kayak mek dimpet. Saya lihat jam ini, ternyata ya tepat di pipis itu jam 2:30. Terus ketika jam segitu nggak pengen pipis, tapi ada sesuatu yang jatuh gelondang, akhirnya bangun. Berarti Allah membangunkan kita dengan caranya sendiri. Faida khatal mautu, ya, apabila menghilangkan ini kematian, aba dunia, jadi kesibukan dunia. Kesibukan dunia ini memang saya nggak bisa menyalahkan orang yang masih menggemari dunia. Wong saya sendiri juga masih menggemari dunia. Tapi kadang kan tujuan dunia itu berbeda.
Fa'akhassa bihalakihi, jadi lalu ia merasa dengan kebinasaan. Contohnya ada orang datang ke saya, Gus, saya dulu punya karyawan 100, sekarang tinggal 1 karyawan saya, gaji aja nggak mampu saya. Nah, kenapa? Ya saya kesini ingin minta doa Gus supaya dikembalikan lagi duniawi saya. Nah, kenapa dulu masih karyawannya 100 kok gak cari saya? Ya kalau Imam Ghazali didatangi pasti tanyanya begitu. Kenapa dulu ketika karyawannya masih 100 gak mencari saya? Ketika karyawannya tinggal 1, pekerjaan berat diserahkan ke saya. Dan orang sudah merasa dari karyawan 100 menjadi 1, kehilangan dunia seisinya. Nangis akhirnya. Bukannya kok dunia kita tinggalkan menangis, tapi kita ditinggal dunia menangis. Orang kadang tidak sadar karena hatinya tidak ada ilmu. Kalau kita sadar bahwa kita punya perusahaan, punya karyawan 100, itu apa artinya? Kalau dipandang dari ilmu tasawuf, seperti yang diceritakan Imam Ghazali ini, bahwa orang yang 100 itu yang bekerja untuk kita sebagai bos perusahaan, kita ini pada hakikatnya hanya dijadikan agen Allah untuk membagi rizki kepada 100 orang. Ketika Allah sudah tidak percaya dengan kita, ya sembuh, lalah yang namanya usaha mesti bangkrut, nggak tidik entek. Ganti percaya Gusti Allah, lah kok tak kei amanah rezekine wong 100 kok pangan dhewe. Hak-haknya karyawan nggak diberi, ya. Ini nggak diberi, semua nggak diberi. Ya, akhirnya diambil lagi sama Allah. Menurut kata percaya Allah. Walaupun sholat tahajudnya on time, 5 waktu on time, jadi takmir masjid, ya, jadi ketua organisasi keagamaan, ya akhirnya tetap gak dipercaya oleh Allah karena otaknya tidak ihsan. Nah, kita itu harus ihsan fil fikri, ihsan di dalam pikiran. Pabrik besar 100.000 karyawan, ia masih dipercaya untuk membagi rezeki dari Allah ke 100.000 orang. Kalau nggak percaya ya akhirnya bangkrut. Banyak perusahaan besar-besar itu bangkrut karena apa? Sudah nggak dipercaya oleh Allah. Maka kita harus merubah mindset. Kita diberi usaha oleh Allah maju, itu berarti kita dipercaya oleh Allah menjadi agen rizki buat karyawan yang ada di bawah kita. Faidah hatal maut, ketika sudah diambang batas kematian, barulah teriak-teriak mencari Tuhannya. Ya Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Apa nggak tahu kalau kondisiku seperti ini? Ya Tuhan. Ketika masih kaya raya, apa merasa bahwa semua itu dari Allah? Karena ketika belajar nyambut kiai sampai sugih nggak pernah ngaji, sehingga itu merasa dari hasil jerih payahnya, karena hatinya mati. Kenapa? Kata Imam Ghazali ini, "Fana'udzu billahi min yaumi kasyfil ghita." Saya berlindung kepada Allah dari hari yang ketika itu dibuka oleh Allah segala rahasia. Karena apa? Fa innan nasa niyamun, bahwa manusia ini pada hakikatnya kita hidup ini tidur. Fa idza matu intabahu, ketika mati barulah kita terbangun. Sayyidina Ali juga mengatakan begitu. Ketika kita ini hidup di dunia ini, sebenarnya hakikatnya kita tertidur. Nanti ketika mati barulah terbuka semuanya. Makanya orang yang sudah meninggal itu bisa melihat kita yang masih hidup, tapi kita nggak bisa melihat mereka yang meninggal.
Dengan ilmu ini, maka Imam Ghazali menggambarkan banyak orang yang merasa sudah waktunya kembali kepada Allah, persiapan kembali kepada Allah, ternyata waktunya habis. Karena apa? Orang ngaji ke saya usianya sudah 60 tahun. Persiapan. Ada yang 75, persiapan mulai. Tapi waktu ini wis entek. Terus ditanya, bekalnya apa Gus? Nah, itu ketika waktunya masih panjang, orang tidak akan sadar dengan waktu yang sangat panjang. Jadi inilah karena di dalam hati kita ini masih kurang ilmu. Sebenarnya ya betul nenek moyang dulu itu mengajarkan agama dulu kepada anak-anaknya, barulah mengenalkan dunia. Kalau sekarang kan terbalik, dunia dulu baru agama. Bahkan agama pun kalau dunianya dikalahkan agamanya. Kita lanjutkan. Qala al-Hasanu rahimahullah. Faqala, dan berkata siapa Al-Hasanu Hasan rahimahullah, yuzanu ditimbang, yuzanu ditimbang apa? Midatul ulama'i, midatu tinta al-ulama'i para ulama, bidamis syuhada'i dengan darah syuhada. Jadi tinta ulama ditimbang dengan darah syuhada. Saya ngaji dengan jenengan, akhirnya jenengan menularkan ilmu ditulis orang, tintanya jenengan nanti terkumpul semua ditimbang oleh Allah dengan darahnya syuhada. Fayurajjihu, maka beratlah midatul ulama'i, tinta ulama, bidamis syuhada'i, daripada darah syuhada. Ya, ulama ini sangat penting. Faqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, waqala Ibnu Mas'ud, waqala, dan berkata siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, alaikum bil ilmi, alaikum haruslah kalian, atau kalian harus, bil ilmi, berilmu, qabla ayyurfa'a, qabla sebelum ayyurfa'a, ilmu itu diangkat. Wa rafuhu, dan diangkatnya ilmu, antuhlika, itu yang kuning mau tuh ya, antuhlika dengan kematian, atau al mautu, antuhlika atau yaitu mautu, warotuhu, warosuhu, pewaris-pewarisnya, fawalladzi
demi zat fawalladzi demi zat nafsi yang diriku biyadihi di genggamannya la yawaddanna sungguh rijalun orang-orang kutilu yang terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah atau perang sabil syuhada ayyabasahumullahu ayyabasahum mereka ingin dibangkitkan lagi oleh Allah ulama sebagai ulama lima karena yarawna mereka melihat min karomatihim kemuliaan ulama fa inna sungguh akhadan tak seorang pun lam yulad tidak dilahirkan aliman berilmu. Maksudnya kalau bahasa Jawa lam yulad aliman lahir gak langsung pinter. Wa innamal ilmu wa innama dan karena al ilmu itu bitta'allumi dengan belajar faqala Ibnu Abbasin faqala dan berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhuma kepada keduanya tadzakuru belajarlah ke sinawo basa Jawa ni sinawo al-ilma sinawo al-ilmi ilmu tadzakurul ilmi belajarlah ilmu ba'da lailatin ba'da sebagian lailatin malam ahabbu ilayya lebih aku sukai min ihyaiha min daripada ihyaiha beribadah di malamnya
Abi Hurairah radhiyallahu an. Wakada dan demikian ruya diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Wa Ahmad bin Hambal dan Ahmad bin Hambal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wa qala al-Hasanu, dan berkata siapa Hasan, bi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanatan, juga kebaikan. Maksudnya yang disampaikan oleh Allah dijelaskan oleh Hasan, innal hasanata, bahwa kebaikan, fit dunya, di dunia, iyal ilmu, adalah ilmu, wal ibadatu, dan ibadah, wa fil akhirati, dan kebaikan di akhirat, yal jannatu, yaitu surga. Nah, jenengan kalau ndonga sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal dijelaskan di situ kebaikan di dunia ini adalah ilmu dan ibadah. Kita ibadah sregep tapi nggak punya ilmu, kualitasnya nggak ada, nggak diterima oleh Allah. Dipikir kebaikan di dunia yang pokoknya nggak pernah ketelatan beras, nggak pernah ketelatan duit, itu di dunia hasanah. Ya seharusnya nggak bisa ngaji itu berarti nggak dapat hasanah di dunia, oleh yuk hasanah. Jadi ini dijelaskan seperti itu, kalau minta kepada Allah fid dunya hasanah, nyambut gawe lancar, ngaji juga lancar. Jadi ketika ngaji biar gak mikir ekonomi, ketika mencari ekonomi juga gak mikir ngaji. Jadi semuanya, kedua-duanya imbang, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat nanti juga mendapatkan surganya Allah. Bukan hanya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika. Nah itu, makanya saya nggak pernah doa seperti itu, karena saya pikir nggak tawadhu nang Gusti Allah, karena merasa nggak pantas minta seperti itu. Kita lanjutkan. Wakilah dan ditanyakan, saya jelaskan dulu kelewatan. Tinta seorang ulama itu lebih berat kalau ditimbang daripada darahnya seorang syuhada. Kalau dengan perang terus bela agama mati, ya wis dapatnya itu. Tapi ketika kita mengajarkan ilmu seperti ini, ya, kita mendapatkan lebih dari para syuhada. Karena dari pengajian kita seperti ini, akhirnya orang yang ngaji tahu, ya, berkembang,
Akhirnya dikumpulkanlah darah kita dengan darahnya para syuhada, lebih berat darahnya ulama. Maka ketika para syuhada itu dibangunkan di alam barzah, memohon kepada Allah supaya kembalikan ke dunia, pengen ngaji lagi supaya jadi ulama, ya. Karena manusia harus sadar bahwa setiap manusia yang dilahirkan tidak langsung pandai. Wakila libadil hukama, wakila dan ditanyakan libadil hukama, libadi kepada sebagian al-hukama ahli hikmah, bisanya dengan terjemahkan para filosof, ya. Filosof yang masih sumbernya adalah Quran dan hadis rambu-rambunya. Ayul asyai tu ketana, ayu apa, ayul asyai apa sesuatu, tuktana yang bisa disimpan lama, ya, sesuatu yang bisa disimpan lama. Kola menjawab, kola dijawab, al asya'ul lati idza ghariqat, al asya'u sesuatu atau barang, allati yang idza ghariqat ketika kerem kedelep, safinatuka kapalmu, ya, ketika karam kapalmu, sabahat yang bisa berenang, ma'aka bersamamu, ya'nil ilma yaitu ilmu. Wakila ditanyakan lagi, aroda bi ghorqis safinati, aroda yang dimaksud bi ghorqi karamnya, as-safinati kapal, yaitu halaka badanihi, halaka adalah binasanya, badanihi badan ini, bil mauti karena mati. Nah, ketika kita mati, yang tidak bisa ikut kepada kita semuanya kecuali ilmu. Badan kita diibaratkan perahu, ketika tenggelam ya semua akan hilang kecuali segala sesuatu yang nempel di badan bisa berenang bersama kita, itulah yang selamat, yakni ilmu. Waqala ba'duhum, waqala berkata siapa ba'duhum sebagian ahli hikmah, manit takhadhal hikmata, man barang siapa ittakhadha membuat al hikmata ilmu hikmah, lajaman sebagai kekang di mulut kuda, ittakhadhahu
Ittakhadhahun nasu, ittakhadhahu maka dia diambil siapa an-nasu manusia imaman sebagai imam. Waman barang siapa urifa dikenal bil hikmati dengan ilmu hikmahnya, lahat dothu niscaya dia diperlihatkan al-uyunu oleh semua mata bil waqori dengan mulia. Ya. Jadi ini sebagian ulama ahli hikmah mengatakan man ittakhadzal hikmata lajaman. Lek duwe ilmu mau digawe agul-agulan, ya. Seperti orang sebagai kekang di mulut kuda. Maksudnya tahu kekang mulut kuda itu loh, kalau ada dulu delman, dokar, kan ini ada mulut kuda dikasih tali, ya. Sehingga dia punya ilmu malah orang lain yang menikmati. Ittakhadahun nasu, maka dia diambil oleh manusia sebagai imam. Ya memang ditaruh di depan tapi dikerjani. Ya. Ketoknya dikokon dadi ketua panitia padahal dikerjani. Tetapi loh, didadekno takmir masjid iki dikerjani. Harus sadar iki dihormati wong temen apa mau dikerjani kon ngurus masjid. Ini lihat dulu ilmu ini di pelana kuda apa betul-betul ilmu kita bermanfaat. Banyak orang yang lain lari dari kenyataan, nggak mau meramut masjid, datangi orang, Pak jenengan wis gini sudah sepuh kan sudah dipandang sebagai tokoh, saya minta jenengan jadi ketua takmir. Jenengan harus paham, ini kalau orang ahli hikmah arah-arah ini ngerjani aku, memang temen aku kongkon jadi bini sepuh. Nah, ini kadang-kadang harus dicermati. Jadinya seseorang jadi pemimpin, jenengan dijadikan tokoh itu memang tokoh beneran karena ilmunya. Ya. Semua mata memandang jenengan karena keilmuan panjenengan. Apa dikerjani arek-arek peh sugih tak ke tambel-tambelan. Nah, ini macam-macam. Ini sudah ditulis Imam Ghazali. Ketika kita dijadikan pemimpin harus mikir. Wong didadekno RT tok mikir-mikir rugine akeh. Apa nek dadi kami tuwa? Ya jelas rugine akeh. Engko ketanggane wargane gak kena BLT padahal gak tercatat di database. Ini kami tuane sentimen. Iku sing duwe sepeda motor oleh BLT bolak-balik, omahku sing gak keramikan gedek ora oleh BLT. Ya akhirnya ngoyo supaya tidak difitnah warganya. Bah aku nyilih beras memang kilo tak kayak wong-wong kuwi. Nah akhirnya ya seperti itu. Ini dituakan ilmunya koyo-koyo tua, tapi ilmu kita ditaruh di depan kekang kuda. Ngalami ngoten-ngoten. Oke, makanya jenengan harus mikir sekarang aku iki didadekno arek-arek ngene iki, temen-temen aku iki karena ilmuku, apa karena ketokohanku, apa karena aku dikerjani arek-arek. Gitu. Karena kadang-kadang orang mencari, contohnya kalau di bidang takmir,
golek takmir sing sugih ngono lho, lek ana pertemuan apa-apa golek kopi gak kangelan. Takmir kok melarat. Masih gak ngalip-ngalip titik gak apa-apa, penting sugih. Nah, jangan harus sadar itu. Kalau niatnya sudah lillahi ta'ala ya gak perlu disadarkan ya, berarti sudah sadar beneran. Faidza matu intabahu ya, berarti sudah bangun dari tidur. La khawathul uyunu. Nah, kita harus memandang diri kita dijadikan tokoh itu betul karena memandang kita karena ilmu apa karena apa. Nanti kalau karena harta, bah, enten anu bah, remas, kirim aqua sadus rongdos. Nah, akhirnya kan begitu. Saya ini mengamati dari beberapa peristiwa-peristiwa. Oh ya bener, Imam Ghazali lek ngomong gue aja nih lek ditokohkan itu tuh pikir-pikir. Ya sama, saya ditokohkan jadi ketua RT RW, ya noroki dhisik uang sampah, uang iuran ini baru disaur oleh wes ana pertemuan waya nyaur enek sing gak teko akeh tetep gak lengkap duwite. Nah ini harus sadar. Tapi yang di atas saya ngomong, ya gak apa-apa menunggu gelahan ngibadah ae. Ya inilah vitamin buat hati kita. Ya. Makanya nanti ditokohkan orang pun dengan harus ngerti. Aku ditokohkan arek-arek iku lapo. Apa memang aku bener-bener pinter, apa karena ilmuku, apa karena hartaku, ya bukan ngajari meleki, ngirit, medit. Kita harus tahu ilmunya. Sekarang itu kan orang dijadikan panitia pembangunan masjid mesti karena ketokohan, oh kaya jadikan ini kok dididik bah tabelono sih. Nah, kan gitu toh. Pemilih kami tua saja, kami tua ke anu blas. Ya pikir-pikir mau milih lurah terus melarat, kita pikir-pikir rakyatnya. Gue enak dididik kayak senang beli. Nah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan badan? Sementara badan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah ngaji perdana setelah Ramadan bisa kita mulai kembali. Ya. Kemarin pun dikirim toh jadwal ngaji ini dengan WA. Tereng. Pun dikirim ke grup tereng. Dan admin yang kirim suwe. Jadi monggo kita dengerin hadirin akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilham malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi